Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Ria Nurianti. Saya Ramanda Ramadinya akan memaparkan materi tentang Ketimpangan sosial budaya di kalangan remaja. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Walau manusia sering dianggap sebagai makhluk sosial, ada kecenderungan untuk saling mengalahkan. perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave atau gelombang Korea merupakan istilah yang merujuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea di negara-negara lain termasuk Indonesia. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea atau yang sering disebut sebagai K-pop merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Korean Wave sangat mempengaruhi faktor kebudayaan di Indonesia. Faktor yang diakibatkan dari kebudayaan adalah adanya sistem perubahan sosial, norma, dan nilai sosial yang telah menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Pengaruh K-pop pada budaya lokal begitu terasa, terbukti dari kurangnya minat generasi muda atau remaja pada musik atau tarian lokal Indonesia dan lebih menggemari lagu-lagu K-pop berikut dengan tariannya. Tidak hanya itu, lambat laun K-pop juga memberi pengaruh pada perubahan cara berpakaian remaja di Indonesia yang mulanya tertutup dan sopan menjadi cenderung terbuka. Untuk itu, penting bagi kita untuk tetap menerapkan prinsip selektif, artinya kita memilih hal-hal yang sekiranya baik untuk kita dan tidak meniru budaya-budaya yang kurang sesuai dengan budaya lokal agar budaya kita tetap eksis secara global. Tentunya, masih banyak hal-hal positif dari budaya Korea yang dapat kita ambil, misalnya seperti etos kerja mereka. Dan ini adalah salah satu contoh anak remaja penggemar K-pop bisa dilihat dari kondisi kamar yang begitu banyak pernak-pernik dan gambar idolanya. Dari hasil penelitian yang kita dapat melalui kuesioner dan artikel-artikel yang terkait, faktor penyebab anak menyukai K-pop karena mereka menganggap menyukai K-pop adalah hal yang wajar dan sebagai hiburan di saat mereka bosan. Yang kedua, dance dan koreografi yang atraktif. Artinya, K-pop tidak hanya didengarkan, anak-anak remaja juga suka sekali mengikuti dan mengcover dance para girl band dan boy band favorit mereka. Yang ketiga, MP dengan konsep yang kreatif. Yang keempat, bakat nyanyi, rap, dan menari para idol. Artinya, K-pop cukup berbeda dari jenis musik lainnya, sebab para personilnya bukan hanya pandai menyanyi saja, tetapi juga melakukan koreografi tarian yang sulit, bahkan belajar rap. Yang kelima, musik yang enak didengar berulang kali. Artinya, musik K-pop juga dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga menjadi alasan mengapa anak remaja perempuan menyukainya. Lagu-lagu K-pop enak didengarkan, sebagian juga mudah dihafalkan, dan tentunya mudah diterima oleh masyarakat umum. Mendengarkan lagu K-pop rasanya tidak membosankan. Yang keenam, anggota K-pop mempunyai visual yang menarik, dan yang terakhir, ketertarikan dengan budaya luar terutama Korea. Selain faktor penyebab, ada juga dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, mengikuti gaya fashion ke Korea-Koreaan. Kedua, bisa mengetahui tren yang terkini di Korea melalui media sosial. Ketiga, terhindar dari kenakalan remaja. Karena dengan menjadi K-popers, mereka terhindar dari kenakalan remaja seperti trying drugs, keluyuran malam, pacaran, dan lain-lain. Mereka bisa menyalurkan hayalan mereka dalam bentuk positif, tulisan berupa fanfiction, webtoon, meme Instagram, fanmade video, dan lain-lain. Keempat, tumbuhnya sikap konsumtif. Membeli semua pernak-pernik mulai dari album, lightstick, photocard, bahkan tiket konser dan fan meeting merupakan salah satu contoh sikap hedonisme.
Hal ini membuat semakin banyaknya pengeluaran yang tidak terlalu penting dan menjadi boros. Kelima, membuat lupa waktu. Asik mencari tahu kehidupan idola membuat lupa waktu. Contoh dari kamar anak remaja yang tidak menggemari K-pop. Solusi yang harus dilakukan adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus pandai memilih atau berselektif budaya luar mana yang baik dan kurang baik. Seperti dengan selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, mencintai dan membanggakan budaya Indonesia, tidak merendahkan budaya bangsa lain, mempelajari dan mempraktekkan budaya Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Melatih dan membiasakan diri untuk lebih mencintai budaya Indonesia sebagai negara sendiri. Kita boleh menggemari K-pop asalkan kita tahu batasan dan waktu agar kegiatan kita sehari-hari yang mungkin lebih bermanfaat bisa kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi detik bangun sosial budaya di kalangan remaja. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.